Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil apa yang sudah kami kerjakan, yaitu paradigma, prinsip, dan proses desain dalam IMK. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan seluruh anggota tim saya. Saya sendiri Raffi Muhammad Ambil dengan NPM 0651 2144. Saya Malbil 22 dengan PM 21010. Saya Wikian Masjid dengan PM 065 122 127. Saya Latifah Wayan dengan PM 06511134. Oke, selanjutnya Pengertian desain atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu desain biasa, diterjemahkan sebagai seni terapan dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata desain bisa digunakan baik kata benda maupun kata kerja. Pada dasarnya, desain merupakan pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda. Desain merupakan langkah awal sebelum memulai pembuatan suatu benda seperti baju, website, bangunan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada paradigma dari desain itu sendiri. Di sini tertulis sistem interaktif memungkinkan user mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu domain aplikasi. Ya, jadi bisa disimpulkan sistem interaktif harus dapat digunakan untuk meningkatkan keberhasilan suatu sistem aplikasi itu sendiri. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada jenis dari paradigma desain itu sendiri. Yang pertama ada time sharing, lalu video display unit atau disingkat VDU. Lalu ada programming toolkit. Yang keempat ada komputer pribadi. Bisa di next. Nah, dilanjut ada sistem window dan interface atau disingkat WIMP atau WIN. Lalu ada metafora, lalu juga ada manipulasi langsung, bahasa versus aksi. Bisa dilanjut. Lalu ada hypertext dan yang terakhir multimodality. Selanjutnya ada prinsip desain. Prinsip desain membantu untuk menggabungkan berbagai elemen desain ke dalam tata letak yang baik. Terdiri dari 7 prinsip. Yang pertama, ada user compatibility. Desainer harus mencari dan mengumpulkan berbagai karakteristik serta sifat dari user, karena antarmuka harus disesuaikan dengan user yang jumlahnya bisa lebih dari satu dan mempunyai karakter yang berbeda. Yang kedua, ada product compatibility. Seringkali sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada. Aplikasi sistem melalui antarmuka diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Yang ketiga, ada task compatibility. Sebisa mungkin user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, tapi user dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas-tugas user dipindahkan ke dalam aplikasi melalui antarmuka. Yang keempat, ada workflow compatibility. Dengan ini dapat membantu seorang user dalam mempercepat pekerjaannya. Jangan sampai user mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya karena user mengalami kebingungan ketika urutan pekerjaan yang ada pada sistem manual tidak ditemukan pada sisi software yang dihadapinya. Yang kelima, ada konsistensi. Dalam sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, software engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi. Yang keenam, ada familiarity. Antarmuka sebisa mungkin didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya, dari segi tata letak, model, dan sebagainya. Yang ketujuh, ada simplicity. Tidak selamanya antarmuka yang memiliki menu banyak adalah antarmuka yang baik. Kesederhanaan di sini lebih berarti sebagai hal yang ringkas dan tidak terlalu berbelit.
Selanjutnya ada proses dalam perencanaan desain. Sini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu system requirement. Pada tahapan ini adalah fungsinya untuk memberikan definisi dari sistem tersebut. Lalu yang kedua untuk menjelaskan siapa yang mungkin menggunakan sistem ini. Terus yang ketiga untuk mengevaluasi secara kritis perangkat keras yang dibutuhkan serta platform perangkat lunak dan authoring toolsnya. Terus yang keempat untuk mempertimbangkan dengan skena delivery platform ya, yang dibutuhkan untuk sistem. Lalu ada desain bagian kedua, ada design consideration. Nah, di sini ada beberapa tahap, yaitu adalah yang pertama desain metafor untuk memilih model dari dunia nyata atau mengaplikasikan dari dunia nyata ke desain. Terus ada information types dan format untuk menetapkan tipe informasi yang perlu dipadukan dalam sistem seperti teks, grafik, suara, dan animasi. Terus ada navigation structures, navigational structure untuk mengartikulasikan strategi navigasi yang jelas, termasuk struktur link dengan fitur yang menggunakan untuk menghindari masalah berhubungan dengan sistem hypermedia seperti disorientasi. Terus ada yang keempat, ada sistem kontrol untuk menjelaskan tipe dan fitur dari kontrol dan alat yang dibutuhkan untuk sistem. Nah, di bagian ketiga ini adalah implementasi atau kita sebut untuk membuat si prototype dari sistem ini. Terus yang keempat adalah evaluation. Nah, di sini sistem akan dievaluasi kembali dengan cara pendekatan evaluasi yang berbeda, termasuk formatif dan sumatif yang dapat digunakan. Mungkin dengan contoh menggunakan appropriate metafor, menggunakan metafora yang baik, menciptakan kenyamanan dan mudah dikendalikan oleh pengguna. Terus contoh kedua ada simplicity dan ease of use is king. Jadi maksudnya di sini adalah antar muka yang baik memungkinkan pengguna untuk memulai pekerjaan yang lebih mudah secara langsung tanpa mempergunakan manual. Terus yang ketiga ada konsistensi in design is crucial. Maksudnya di sini konsistensi dari desain itu adalah hal yang sangat penting, seperti penggunaan icon, fitur navigasi yang konsisten gitu. Maksudnya icon ke menu icon, fitur navigasi ke menu mengarahkan navigasi sistem tersebut. Terus yang keempat ada the necessary for information, help and feedback. Nah, menyediakan help tips dan feedback kepada pengguna. Terus yang terakhir ada provider mechanism for reversal of action. Nah, di sini ada suatu fungsional yang penting yang perlu dipertimbangkan kembali, yaitu adalah fitur yang digunakan oleh pengguna dapat dapat dieksekusi dengan sistem. Maksudnya Nah, jadi di sini tuh si provide mechanism for reversal of action tuh, jadi kita bisa melakukan eksekusi di dalam sistem kemudian dapat dikembalikan dalam keadaan sebelumnya. Maksudnya dibalikin lagi gitu, yang mungkin dengan penambahan fitur history kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu dari proses dalam desain perencanaan desain ini. Mungkin boleh di next. Oke, sekian dari kelompok usability. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.